Usai Bunda almarhumah Aulia Risma melapor ke polisi, mungkinkah pengusutan kasus dugaan perundungan Dr. PPDS Universitas Diponegoro kian menemui titik terang? Akankah aduan itu menjadi pijakan penting investigasi kepolisian? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melkiades Lakalena. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam, Pak Melkiades. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Pak Beni. Baik, saya akan ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, setelah kemudian ibunda dari almarhumah melapor ke kepolisian mengenai kasus kematian putrinya, ini menurut Anda apakah ini bisa menjadi pijakan untuk pengusutan secara tuntas kasus kematian almarhumah Aulia Risma? Ya betul, jadi dengan laporan yang sudah masuk tentunya dari pihak kepolisian akan melakukan klarifikasi ke beberapa pihak, kemudian bukti-bukti yang diserahkan dan sebagainya. Kalau nanti sudah dilakukan evaluasi, kemudian tindak lanjutnya adalah penyelidikan. Kalau nanti sudah penyelidikan, nanti ditingkatkan ke penyidikan apabila sudah dinilai ada bukti permulaan yang cukup. Kami mendorong proses ini bisa dipercepat. Karena apa? Ini menjadi atensi publik. Di samping itu, ini sangat memprihatinkan karena praktek ini sangat merugikan di dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu dengan data yang sudah masuk, termasuk data yang masuk di Kemenkes, banyak yang sudah berani mengadu. Ini menurut kami juga perlu sekalian dilakukan koordinasi supaya nanti bisa dipetakan di mana saja terjadi, kemudian modusnya apa, sehingga nanti langkah dari pihak Polri lebih efektif ketika berkoordinasi dengan Kemenkes maupun di perguruan tinggi tempat berlangsungnya pendidikan itu. Jadi kami dari Kompolnas akan melakukan supervisi untuk penanganan kasus ini agar efektif dan secepatnya bisa dituntaskan. Oke, ini kan kemudian dari Kemenkes sudah menyerahkan bukti-bukti hasil investigasi ke kepolisian. Polisi juga sudah memeriksa lebih dari 10 saksi pada hari Jumat 30 Agustus lalu. Dan ini kan ada dua dugaan kemudian yang muncul, ada mengenai dugaan perundungan, ada kemudian dugaan mengenai pemerasan ataupun pemalakan. Apakah dari Kompolnas melihat bahwa dua dugaan ini bisa diusut secara paralel atau seperti apa? Ya, jadi yang pertama tentunya untuk menyangkut masalah perundungan ini nanti bisa dilakukan otopsi secara psikologi forensik ya, dari komunikasi yang ada, dari keterangan saksi-saksi yang ada, nanti akan terungkap sampai sejauh mana korban ini mengalami tekanan sehingga sampai dengan mengambil keputusan bunuh diri. Nah, kemudian yang berikutnya juga menyangkut masalah pemerasan. Ini tentunya jauh lebih mudah pembuktiannya karena ada bukti transfer uang dan sebagainya, sehingga nanti penyidik, kalau menurut kami ini bisa secepatnya dituntaskan kasus ini karena bukti-bukti sebagian sudah tersedia. Biasanya tinggal nanti hasil otopsi ini yang perlu makan waktu, termasuk juga nanti pemeriksaan ahli. Baik, Pak Melki dari DPR sendiri melihat apakah penanganan yang dilakukan saat ini sudah komprehensif? Kalau kita melihat penanganan kasus Aulia ini, memang harus diakui ini kita baru menyentuh kepada gejala yang muncul di hilir dari persoalan. Di mana kalau kita lihat persoalan yang muncul ini, yang kemudian ramai dan menyita atensi kita semua ini akibat dari hulu yang harus kita perbaiki dengan baik, yang itu dimulai dari sebenarnya itu bagaimana Kemenkes RI, bagaimana Kemendikbudristek, kemudian juga tentu yang melaksanakan ini adalah Dirjen Pendidikan Tinggi dan juga kampus ya, dan juga kemudian rumah sakit pendidikan, baik itu rumah sakit pusat ataupun rumah sakit swasta, bersama dengan tentunya adalah asosiasi dari dari pendidikan dokter spesialis ini juga kolegium ya, yang menyusun berbagai pendidikan yang dilakukan ini,
itu semua ekosistemnya ini masih duduk bersama dalam rangka memastikan bahwa seluruh proses pendidikan dokter spesialis ini harus betul-betul aman dari kemungkinan praktek bullying yang terjadi semacam ini. Sekali lagi, kita bukan baru mengalami kejadian semacam ini di urusan tentang pendidikan yang kita juga pernah alami dulu di IPDN misalnya, yang menyita publik luar biasa ya. Kita semua memberikan atensi waktu itu, seluruh pihak menyoroti, tentu kepolisian sebagai lini depan karena menjadi aparat negara yang punya otoritas untuk menyelidiki ini langsung di lapangan ya, bersama seluruh perangkat dan juga ekosistem di dalamnya. Nah, untuk kali ini saya lihat itu belum begitu kelihatan. Jadi atensi publik besar yang juga diwakili oleh teman-teman jurnalis ini, media massa ini, menurut saya belum sebanding dengan effort ya, dukungan dari semua pihak terkait yang bisa harusnya duduk bersama menangani persoalan ini dari hulu maupun sampai ke hilir ya. Jadi kita jangan melihat ini sebagai sebuah fenomena kekerasan yang kemudian ada dampak hukum atau persoalan hukum karena meninggalnya Aulia ini, tapi lebih daripada itu, ini puncak gunung es dari persoalan mendasar di sektor pendidikan dokter spesialis ini yang harusnya membuat semua orang mesti duduk bersama mulai membicarakan dari hulu ke hilir. Bagaimana cara kita membenahi agar ini tidak kemudian terjadi lagi. Nah, mengenai kondisi PPDS sendiri, muncul kemudian dugaan selain tekanan mental dan fisik, kondisi PPDS yang bekerja tapi tidak digaji juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perundungan. Bagaimana Anda melihatnya ataupun pandangan dari parlemen? Ya, ini salah satu saja yang kemudian terjadi karena faktor soal digaji tadi ya. Memang saya lihat Kemenkes RI untuk salah satu pola yang setelah Undang-Undang Kesehatan ini kami hasilkan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, itu kita membuat ada pola lain di luar pola university base yang selama ini sudah berjalan dengan baik ya. Karena kita mengejar soal menyangkut percepatan pemenuhan jumlah dokter spesialis, saat ini kita juga membuka ruang agar ada pendidikan di luar universitas yang namanya hospital base, di mana rumah sakit yang diberikan penugasan khusus boleh menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan kemudian itu bisa membuat mereka juga bisa menerima dokter spesialis dan kemudian juga dokter spesialis yang memakai pola hospital base ini mereka akan menerima gaji atau menerima semacam reward yang ini beda sama pola yang university base tadi. Tapi saya bukan bicara soal uang sebenarnya dalam konteks ini. Saya lagi pola dokter spesialis ini memang di satu sisi saya melihat kalau alasan dari para senior mengatakan bahwa ini bagian dari pembinaan bagi yang muda gitu. Tapi yang tidak ada model pendidikan yang membina orang itu sampai kemudian menyebabkan sampai yang dibina ini meninggal. Nah, konteks yang sama ini pernah kita alami juga sekali lagi dengan cerita yang kurang lebih bersama itu di IPDN dulu yang pada saat itu kita menemukan bahwa ketika terjadi kekerasan waktu itu, semua orang berbenah ya. Memang waktu itu kejadiannya bukan sekali dua kali, tapi sudah beberapa kali. Kemudian IPDN berbenah. Gitu ya. Okay. Nah, saya belum melihat hal demikian ini terjadi di kasus Aulia ini secara serius untuk jangan cuma Undip dan jangan cuma Karyadi dan jangan cuma Kemenkes, tapi seluruh pihak gitu. Karena kejadian yang sama ini tadi saya dapat data yang kemudian sudah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Kesehatan dari lebih 1.000 laporan yang masuk itu 300 terkonfirmasi. Okay. Nah, ini kan berarti besar sekali loh angkanya. Jadi ada 1.000 laporan yang masuk terkait dengan perundungan ini Pak Wamen yang bicara dan saya yakin pasti bisa dipertanggungjawabkan karena beliau seorang guru besar juga, dan pasti ini datanya valid gitu. 300 terkonfirmasi memang ada perundungan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan selain soal penegakan hukum, bagaimana pula kemudian memastikan ekosistem yang sehat di dunia PPDS ini. Kita akan bahas mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kan Yan Wisnu telah mengeluarkan surat terkait urusan pungutan atau iuran. Batasannya saat itu 300.000 per orang per bulan. Kalau kemudian mereka melakukan improvisasi, maka merekalah yang harus menjelaskan. Egan dan publik harus tahu ya, sekitar bulan Mei 2022, kami telah memberhentikan seorang peserta PPDS, kemudian Desember 2023, kami memberhentikan 2 orang PPDS. Semuanya terkait bullying, pelecehan seksual, dan juga pelanggaran etik. Jadi
silahkan diterjemahkan sendiri, dan terkait informasi-informasi berapa jumlahnya, apakah betul seperti yang ditulis di media termasuk Metro TV, itu sudah diterangkan dengan sangat jelas oleh teman seangkatan almarhum, yaitu Dr. Firdaus, dan juga senior beliau 1 tahun, Dr. Angga. Jadi jelas sekali sikap kami, Egan, kami melarang hal tersebut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan telah bergabung bersama kami untuk berdiskusi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam. Baik, Bu Nadia, untuk soal bukti-bukti yang diserahkan oleh Kemenkes ke kepolisian, apa tepatnya bukti-bukti ini, Pak, Bu? Ya, jadi setelah 14 hari lah ya, 2 minggu kita melakukan investigasi ya, artinya kita melakukan wawancara terkait tentang apakah adanya faktor perundungan yang terjadi pada almarhumah. Kemarin kita juga sudah menyerahkan hasil daripada investigasi atau wawancara kita ini kepada Polda Jawa Tengah dalam hal ini ya, karena kita memang sejak awal itu sudah berkomitmen untuk kemudian bersama-sama kepolisian dan juga bersama-sama dengan Kemendikbud untuk kemudian melakukan upaya-upaya mencari informasi apakah ada perundungan yang terjadi yang menimpa almarhumah, dan juga apakah mungkin perundungan ini menjadi pemicu kematian daripada almarhumah ini. Nah, ini bentuk-bentuk yang kami dapatkan dari hasil wawancara kami memanggil misalnya junior almarhumah, kemudian teman seangkatan, kemudian senior almarhumah, bahkan juga tenaga pendidik, dosen, juga jajaran rumah sakit ya, dan kita juga mewawancari keluarga, kemudian kita mendapatkan beberapa bukti seperti misalnya voice note ataupun juga rekaman pembicaraan antara almarhumah dengan keluarga, juga beberapa transaksi-transaksi pada waktu almarhumah ini mengelola atau ditunjuk sebagai bendahara angkatan. Di situ juga kami menemukan ya bahwa rata-rata harus mengumpulkan uang sebesar 20 sampai 40 juta yang kemudian kita ketahui bahwa uang ini bukan digunakan untuk kebutuhan peserta pendidik spesialis itu sendiri ya, tapi kemudian untuk membiayai berbagai kebutuhan seniornya, juga termasuk ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka harus tanggung selama mereka menjadi PPDS tingkat 1 tersebut. Oke, mengenai dugaan dari pemalakan, dari pihak Undip sendiri mengatakan bukan pemalakan tapi berupa iuran, dan pada bulan Maret 2024 Dekan Fakultas Kedokteran Undip diketahui mengeluarkan surat yang membatasi apa yang disebut iuran, yakni maksimal 300.000. Di luar itu pihak Undip menyebutnya sebagai improvisasi. Artinya memang ada penyerahan uang yang digunakan tidak untuk kepentingan misalnya pendidikan, seperti itu, Bu Nadia? Ya, jadi kalau diksi mengenai pemalakan ya, kami tidak pernah mengeluarkan diksi tersebut dari sisi Kementerian Kesehatan, tapi selalu kami sampaikan adanya iuran yang tentunya bukan iuran ataupun biaya yang resmi ya yang dikeluarkan untuk menjadi peserta pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Undip. Ini yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua tadi mengenai apakah sudah ada ya iuran seperti itu. Ya, kalau kita lihat kan almarhumah ini semester 3 ya saat ini ya. Jadi artinya sebenarnya sudah 1,5 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya di awal Januari 2024 mungkin almarhumah belum mendapatkan situasi di mana surat edaran itu ada ya. Nah, jadi memang sebenarnya ini yang menjadi komitmen kita ya, sebenarnya praktek-praktek seperti ini walaupun misalnya diawali hanya untuk membiayai makan para senior yang karena seniornya itu pada waktu melakukan operasi tidak memungkinkan ya untuk keluar dari kamar operasi, tapi mungkin dari sisi hanya awalnya beli makanan tapi kemudian bisa menjadi bertambah seperti memberikan fotokopi ataupun juga akhirnya menyelesaikan tugas-tugas dari senior ya, dalam misalnya untuk membuat suatu jurnal penelitian dan sebagainya. Nah, ini beberapa itu kita dapatkan di
pertanggungjawaban ya dari pengeluaran anggaran tadi yang kita dapatkan dari saat almarhumah ini menjadi bendahara. Begitu Mbak Fitri. Baik Bu Nadia, sebetulnya dari Kemenkes sendiri apakah sudah pernah ataupun berapa banyak laporan ataupun aduan yang sampai ke meja Kemenkes mengenai tindakan bullying terutama di kalangan PPDS ini? Ya, sejak kami membuka kanal pengaduan ada itu di bulan Desember 2022 ya, karena begitu banyaknya keluhan-keluhan, bahkan ada yang memberikan informasi melalui WA kepada Pak Menteri langsung ya, yang kemudian akhirnya ditindaklanjuti dengan membuka kanal pengaduan karena kemudian memberikan rasa aman juga untuk para pelapor dan untuk membuat mereka speak up. Sampai saat ini kita sudah menerima 1.700 laporan terkait perundungan. Tapi dari 1.700 setelah kita lakukan verifikasi ya, artinya kelengkapan datanya, tempatnya ada nggak, orangnya ada nggak, karena kalau kita nggak tahu tempat atau di mana perundungan itu terjadi, oleh siapa dan siapa yang mendapatkan perundungan, akan sangat sulit untuk menindaklanjutinya. Oleh karena itu tidak bisa dari laporan tersebut yang kurang lengkap atau tidak lengkap tidak bisa kita tindaklanjuti. Yang kedua adalah kami memastikan bahwa laporan ini memang terkait perundungan ya, karena banyak juga laporan yang sebenarnya tidak termasuk dalam definisi perundungan. Itu juga tentunya tidak termasuk kasus perundungan yang kami tindaklanjuti. Jadi total sampai hari ini itu sudah ada 401 kasus perundungan yang memang sudah terverifikasi, di mana yang menyedihkan itu 237 kasus perundungan yang dilaporkan itu berasal dari Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. 200 berapa Bu Siti? 237 Pak Melki. Nah, udah bertambah lagi nih, tadi 300 udah 400-an ya. Oke, baik Pak Melki, mungkin bisa tanggapannya mengenai apa yang sedang dilakukan oleh Kemenkes dan ternyata situasi mengenai laporan aduan adanya perundungan ini bisa mencapai kasus lebih dari 400 seperti itu. Ya, saya pikir begini, ini kan fenomena gunung es ya. Jadi saya sepakat bahwa yang dilaporkan atau yang sempat terekam ini pasti jauh lebih sedikit daripada kejadian. Karena persoalannya ini, mereka ini kan bukan tinggal di asrama nih para peserta didik PPDS ini ya, dokter muda kita ini. Jadi yang di asrama itu mungkin lebih mudah terkontrol karena seperti tadi saya sampaikan, kalau sekolah-sekolah kedinasan kan biasanya mereka berasrama, jadi mudah terkontrol karena 24 jam tuh kehidupan mereka itu ditangani oleh sebuah aturan yang ketat. Nah, PPDS ini sendiri kalau saya cermati kan mereka tinggalnya pencar, mungkin beberapa berkelompok. Dengan situasi juga yang memang mereka 24 jam memang disuruh standby ya untuk berbagai tugas yang diberikan. Sementara kalau dilihat dengan kondisi semacam ini berarti peran dari seluruh pihak terkait ya, yang saya sebut ekosistem yang harusnya berterlibat ini kan masing-masing itu membiarkan atau pembiaran kondisi ini kan kejadian sudah terjadi lama ya. Sehingga untuk itu menurut saya dengan kejadian yang sangat eskalatif ini per hari ini tadi kan sudah berarti sudah sampai 400-an tadi kata Bu Siti Nadia tadi, itu berarti dan ini mungkin bahkan berpotensi naik terus ke depan. Menurut saya ini sudah harus menjadi sebuah pesan bahwa kita mengalami darurat bullying di PPDS sebenarnya. Jadi kasus kekerasan PPDS ini berarti ini sudah bukan angka lagi yang wajar tapi sudah di luar kenormalan. Sehingga memang langkah-langkah untuk membenahi kasus Aulia sebagai salah satu kasus yang harus dibereskan, juga kasus-kasus yang lain yang mungkin belum terungkap dengan seperti kasusnya Dr. Aulia ini. Yang di sisi yang lain menurut saya adalah juga kita mesti memastikan bahwa di luar urusan Dr. Aulia ini mencegah agar ini jangan lagi terjadi. Jadi memang Pak Beni Mamoto dan teman-teman aparat hukum tolong bantu agar pencegahan yang kayak begini ini bisa kita lakukan. Gitu. Jangan lagi sampai kemudian kejadian lagi seperti Dr. Aulia. Oke, baik. Nah, Pak Beni mengenai penegakan hukumnya sendiri seperti apa? Tadi Pak Beni mengatakan proses ini harus dipercepat seperti itu. Ya, jadi diperlukan sinergi dengan pihak Kemenkes dalam hal ini. Nanti data-data yang diperlukan, informasi yang diperlukan, termasuk ahli. Tentunya nanti dalam konteks untuk membuktikan bahwa iuran tanda kutip tadi sesuai dengan ketentuan atau tidak, melebihi atau tidak, ini perlu juga nanti didengar keterangan dari pihak
internal, apakah itu dari pihak perguruan tinggi atau dari pihak Kemenkes. Nah, dalam konteks ini saya sependapat dengan Pak Melki bahwa ini perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan dan sekaligus mencegah. Perlu efek jerah, oleh sebab itu pasal yang dikenakan pun kalau memang terbukti masuk unsur pemerasan, kenakan pemerasan karena sanksinya bisa 9 tahun ke atas. Nah, bisa juga dengan pasal lain, dengan Undang-Undang ITE, pasal 27A itu juga bisa dikenakan. Jadi kami mendorong sekali lagi via Polda untuk bisa secara cepat menyelesaikan kasus ini dengan berkoordinasi secara optimal dengan pihak terkait. Baik. Kami dari Kompolnas akan mengawal kasus ini sampai dengan selesai. Oke, baik, kita harapkan memang ada pengusutan secara tuntas dari kasus kematian almarhumah Dr. Aulia Risma dan ada penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir sehingga kemudian peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Terima kasih Bu Nadia, Pak Melki dan juga Pak Beni telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.